Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang spesimen sperma. Sperma atau spermatozoa adalah sel gamet dari laki-laki yang bertugas membuahi sel telur wanita. Agar pembuahan kehamilan terjadi, fertilisasi adalah suatu peristiwa penyatuan sperma dan sel telur di tuba terupi Pallotti. Adapun reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Itulah definisi dan istilah dari materi sperma. Adapun pemeriksaan sperma adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk menganalisis kuantitas dan kualitas sperma pada pria. Prosedur ini digunakan untuk menentukan tingkat kesuburan pria. Morfologi sperma itu terbagi atas kepala yang berbentuk oval, bagian tengah atau leher utuh, dan ekor yang tidak melingkar. Dia itu mempunyai panjang kira-kira 45 mikron. Menurut penuntun laboratorium WHO untuk pemeriksaan semen manusia dan interaksi semen dan geta cervix. Adapun panjang kepalanya itu 3-5 mikron, lebarnya itu 2-3 mikron. Pada bagian akrosom itu dia berwarna pink. Kepalanya itu bayangannya lebih gelap dan ekor terlihat berwarna abu-abu sampai dengan berwarna violet. Bentuk sperma normal itu terdiri dari mikrotubulus, sentrio, ankrosom, mitokondria bagian tengah, nukleus dengan DNA. Itu yang terdapat pada bagian kepala sperma. Adapun bentuk sperma terdiri atas akrosom, kepala, nukleus, leher, dan bagian tengah mitokondria, plasma membran dan ekor. Spermatozoa abnormal itu dia terbagi atas bentuk sperma yang kepala oval besar, ukurannya kira-kira kepalanya kurang lebih 5 mikron, dan oval kepala kecil dia itu kurang dari 3 mikron dan lebarnya kurang dari 2 mikron. Kepala 2 sperma mempunyai 2 kepala. Yang keempat
Kepala berbentuk amorphous. Contohnya kepala terpiling dan juga kepala berbentuk kelereng berwarna gelap tanpa adanya kromosom. Abnormalitas pada bagian leher atau bagian tengah. Yang pertama, bagian tengah menebal lebih besar dari 2 mikron. Dua bagian tengah patah, dan yang ketiga itu tidak mempunyai bagian tengah. Adapun abnormalitas pada ekor yaitu terbagi atas 4, yaitu ada ekor yang melintang, ekor patah, itu separuhnya ekornya itu tidak normal. Ketiga itu ekornya melebihi dari 1. Keempat, ekornya tali terpiling. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang spermatozoa yang tidak dewasa. Adalah sperma yang masih mengandung sisa-sisa sitoplasma dan ukuran separuh dari ukuran kepala yang masih terikat, baik pada kepala, bagian tengah maupun ekor sperma. Adapun di sini analisis spermatozoa, tujuannya itu yaitu yang pertama adalah tingkat kesuburan pria, keberhasilan vasektomi dan mendiagnosis sindrom Klinefelter. Adapun tingkat kesuburan pria, tes ini umumnya dilakukan pada pasangan yang telah menjalin program tes kehamilan selama 12 bulan namun tak mendapatkan hasil. Yang kedua yaitu untuk memastikan tidak ada sperma yang terkandung di dalam spesimen pasien yang baru menjalani vasektomi. Dan yang ketiga yaitu kondisi genetika di mana pria memiliki ekstra kromosom X. Ini ditandai terjadinya adanya intervenitas. Hal-hal yang diperlukan pada pasien sebelum menjalani pemeriksaan sperma yaitu ada beberapa poin. Yang poin pertama, menghindari ejakulasi selama 2-7 hari sebelum pemeriksaan. Yang kedua, menghindari konsumsi alkohol, kafein dan tembakau
dan tembakau selama 2-5 hari sebelum menjalani pemeriksaan. Selanjutnya, menghindari konsumsi obat-obatan yang dapat menurunkan jumlah sperma seperti sinetidin dan beberapa produk herbal. Yang selanjutnya, menghindari produk yang mengandung bahan spermisidal. Yang terakhir, jangan melakukan pemeriksaan ketika sedang sakit atau stres karena hasilnya dapat tidak akurat. Adapun cara pengambilan spesimen sperma yaitu pertama tidak melakukan aktivitas seksual selama 2-4 hari sebelum adanya pengambilan spesimen. Yang kedua, tempat penyimpanannya itu harus bersih dan kering dan rapat untuk penumpukan sampel. Yang ketiga, setelah spesimen diambil, ditutup dan dituliskan waktu pengambilan spesimen. Yang selanjutnya, spesimen itu dianalisis dalam 1 jam setelah pengambilan sperma. Kenapa dilakukan analisis sperma setelah pengambilan? Karena ditakutkannya sel sperma akan mati dalam waktu ketika dianalisisnya dalam cukup lama. Jadi harus dilakukan setelah minimal dalam 1 jam setelah pengambilan. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produksi semen, yaitu riwayat penyakit sistemik, mudah, demam, obat-obatan ISK, penyakit hubungan seksual, kelainan, bisa juga karena radioaktif, dan situasi pekerjaan pada paten temperatur tinggi, contohnya seperti pembawa kendaraan supir. Metode analisis sperma itu dibagi menjadi atas 2 bagian, yaitu yang saya ketahui makroskopik dan mikroskopik. Yang pertama, saya beralih mikroskopik terlebih dahulu. Itu dia terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama pengukuran volume, yang kedua pengamatan warna dan kekeruhan, yang ketiga pengukuran viskositas, yang keempat derajat keasaman. Pengukuran volume itu ejakulat dipindahkan ke gelas ukur ke ukuran 5 atau 10 mili.
sesuai volume semen yang ditentukan. Lalu mencatat skala setelah volume cairan semen mencair. Yang kedua, pengamatan warna dan kekeruhan. Cairan semen biasanya berwarna putih dan kekuning-kuningan dan tidak terlihat keruh. Adapun pengukuran viskositas dilakukan pada suhu kamar dan saat cairan semen kental sekali sehingga berpindah dalam wadahnya dan dilakukan 10 sampai 20 menit. Di sini dikatakan jika 20 menit cairan semen belum mencair maka hasilnya abnormal, maka harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun derajat keasaman menggunakan kertas indikator 7 dengan pH 7 sampai dengan 7,8. Adapun nilainya kurang dari 8 kemungkinan karena adanya kurang bersih wadah yang digunakan. Selanjutnya kita beralih ke pemeriksaan mikroskopik dan saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui. Mikroskopis ada terbagi atas tiga bagian, yaitu ada uji motilitas, yang kedua jumlah spermatozoa dan morfologi spermatozoa. Adapun uji motilitas itu meletakkan cairan semen yang mencair di atas objek gelas yang ditutup dengan the glass dan dilakukan pemeriksaan lensa 40 kali. dan jumlah spermatozoa caranya itu dengan dilakukan adanya perhitungan dan menipet leukosit dan cairan semen dengan menggunakan bahan aqueous. Adapun morfologi sperma ini dilakukan apusan pada objek kelas lalu dilakukan fiksasi dengan metil alkohol selama 5 menit. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis semen adalah yang pertama, cara memperoleh atau pengiriman siapan. Sebaiknya sediaan itu dikeluarkan dalam sebuah kamar yang tenang pada saat dekat laboratorium. Dan kenapa diharuskan dilakukan dengan dekat laboratorium? Karena tadi dilakukan karena diperiksa dalam kurung waktu setelah dikeluarkan
setelah dikeluarkan. Adapun sediaan itu dalam botol kaca. Baiklah, sampai di sini penjelasan tentang spesimen sperma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.